Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Firman dan Muhammad Rizky Ramadan akan mempresentasikan tugas ergonomi eh, tentang analisis ergonomi eh, aktivitas welder class tinggi, eh, di mana ini adalah merupakan tugas akhir dari mata kuliah ekonomi. Next. Eh, di mana konteks tugas ini adalah eh, karakteristik pekerjaan, di mana yang kita amati adalah pemanasan pipa pada posisi 6G atau miring 45 derajat dan proses pengerindaan atau grinding menggunakan dudukan yang tetap. Aktivitas ini dilakukan di ruang eh, terbatas dengan ukuran 1 meter kali 1,5 meter, di mana pekerja dibatasi oleh dinding, peralatan, dan kabel untuk aktivitas area tersebut. Pekerjaan ini bersifat statik dengan durasi kurang lebih 30 sampai 60 menit per pengujian secara masif dan meningkatkan risiko kelelahan muskuloskeletal. Next. Di mana postur kritis itu ada pada leher dan punggung uh, dengan rincian fleksi leher ekstrim, di mana ini dilakukan untuk mempertahankan fleksi leher dengan posisi 20 sampai 40 derajat ditambah dengan beban statis dari helm pelindung secara intensif untuk menekan otot servikal. Posisi kedua adalah membungkuk statis. Postur ini disebut postur trunk flexion dengan uh, kurang dari 30 sampai 60 degree. Selama durasi pengemasan memicu ketegangan parah pada lumbal. Sedangkan analisa yang ketiga adalah risiko low back pain. Ini karena untuk mengejar konsistensi dari jalur las di bagian bawah pipa, memakai pekerja membungkuk tanpa rotasi tubuh ideal. Sedangkan analisa yang keempat adalah distorsi visual, di mana keterbatasan ruang dan pencahayaan ini memaksa pekerja mendekatkan kepala ke titik busur las untuk memaksimalkan dari hasil pengerasan tersebut. Next. Untuk postur yang kritis ini ada berikutnya adalah elevasi bahu. Ini kurang dari 60 derajat, posisi pengelasan atas dan samping menuntut bahu dominan terangkat secara terus-menerus. Eh, Berikutnya adalah deviasi pergelangan tangan. Pergelangan tangan menggerakkan elektrod atau gerinda ini memicu abduksi lengan dan rotasi sendi secara berulang. Yang berikutnya adalah beban tahan lengan, di mana lengan secara statis harus menstabilkan alat berat berupa busur elektrod dan kabel untuk melawan gravitasi tanpa tumpuan penyangga. Yang berikutnya adalah posisi kuda-kuda asimetris, di mana welder
berdiri lama di ruang sempit tanpa kursi untuk memfokuskan tumpuan pada satu sisi lutut dan betis. Nextnya. Untuk skor dari pembebanan fisik dan skor Rula itu bisa kita bagi menjadi 4 bagian, di mana yang tertinggi adalah postur ekstrim itu eh, sebanyak 45%, dan beban statis itu 30%, diikuti durasi dan rehabilitasi itu 15%. Sedangkan yang terakhir adalah getaran grinding itu sebanyak 10%. Eh, Tindakan segera yang harus dilakukan adalah skorura atau reba itu berada pada zona merah. Beban statik lengan, beban statik lengan dalam menahan elektrod itu dikombinasikan dengan getaran tinggi saat aktivitas grinding dan mempercepat fatigue pada muskuloskeletal lokal. Nextnya. Oke, saya akan Untuk nextnya mungkin Pak Rizky bisa melanjutkan. Oke, selanjutnya terima kasih untuk Pak Sukirman. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari presentasi ini. Analisis lingkungan kerja. Yang pertama, ruang gerak yang terbatas. Dari gambar-gambar sebelumnya, ruangan-ruangan itu tidak terlalu besar dan begitu sempit juga. Dimensi kabin yang sempit memaksa kompensasi rotasi tulang belakang, torsi karena tubuh tidak dapat diputar dengan leluasa, meningkatkan risiko cedera, cedera spinal karena ruang gerak yang terbatas. Jadi resiko-resiko itu sangat tinggi. Dan pencahayaan parsial, kontrasnya cahaya luar biasa terembus ulas dan dinding tanpa penerangan tugas touch lighting, spesifikasi kelelahan mata dan postur tubuh yang membentuk dan terhindarkan, akumulasi iklim, ventilasi yang buruk, dan penumpukan debu partikel, asap las beracun, dan stres termal panas mempercepat dehidrasi dan penurunan konsentrasi. Lihat di gambar-gambar sebelumnya, dan tata udaranya itu juga kurang baik, dan debu-debunya juga karena ventilasinya yang kurang bagus, jadi yang menumpuk-numpuk di situ juga, dengan resiko dengan asap las beracun juga yang dapat terhirup. Dan selanjutnya, identifikasi resiko utama gangguan muskuloskeletal WMSTS, nyeri akut terakumulasi pada area leher, bahu, punggung bawah siku, dan pergelangan tangan akibat pusat kerja yang janggal dan gaya statis berkepanjangan. Dikarenakan tempatnya juga sempit dan gerakan-gerakannya sangat ekstrim juga dilihat dari gambar-gambar yang sebelumnya, jadi sangat-sangat memungkinkan pengelasan itu terjadi, dapat terjadi gangguan muskuloskeletal. Kelelahan fatal, kombinasi yang berdiri lama di ruang yang terbatas sempit dengan sirkulasi udara yang minim memicu fatigue dengan cepat, berakibat langsung pada human error dan tingginya tingkat catat hasilas juga. Gara-gara hasilas yang fatal berakibat pada yang fatal juga. Resiko kecelakaan fisik ketiga, bahaya tersandung oleh layout kabel yang berantakan, paparan luka bakar dari percikan api las, serta potensi benturan akibat manuver di kabin yang terlalu sempit. Selanjutnya, rekomendasi fisik dan postur. Ini dudukan pipa adjustable, memodifikasi dudukan pipa agar dapat dinaik turunkan sehingga siku dan dirotasi secara mekanis. Solusi ini menetralisir elevasi bahu dan menghapuskan keharusan memutar punggung bawah. Jadi sebagai lasnya juga lebih nyaman dari ada alat bantu ini. Dan fasilitas ergonomi pasif menyediakan kursi khusus industri stool tinggi untuk pengelasan area bawah dan alas kaki. Aktif fatigue guna menyebarkan beban tumpuan dari lutut saat pekerja dipaksa berdiri statis. Rekomendasi 2, sistem dan layout. Redesign tata letak, mengatur ulang posisi mesin las dan manajemen kabel untuk membebaskan area lantai radius 60-70 cm. Penggunaan rak gantung di dinding kabin wajib diterapkan untuk menyimpan mesin gerinda dan peralatan ekstra, mencegah penumpukan dan membatasi manuver kaki supaya badan dan tubuh juga lebih leluasa bergerak. Dengan pengaturan tata letak yang baik,
pengendalian lingkungan yang berkelanjutan, menginstalisasi lokal, exhaust ventilation terintegrasi untuk menyedot residu asap langsung dari titik las. Jadi tidak ada kemungkinan buat terhirup oleh lasnya juga, yang pengelasannya juga mencegah akumulasi suhu ekstrim. Nah, karena dari pengelasan itu titiknya panas, jadi diserap oleh exhaustnya itu sendiri, jadi menyebar panasnya tersebut keluar. Mengimplementasikan siklus kerja istirahat rasio 25 dibanding 5, 20 menit tes aktif diselingi 5 menit peregangan otot spesifik zona bahu dan cervical. Selanjutnya sudah selesai. Inti dari ergonomi ini mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas berawal dari ergonomi. Terima kasih atas presentasinya Pak Sukirman. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perlu saya tambahkan. Untuk welder test memang dibuat dengan kondisi testis itu 45 degree dan kondisi sempit. Jadi ini disimulasikan dengan kondisi tersulit dari lingkungan kerja, di mana dengan kualifikasi tersebut si welder itu sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan kondisi ekstrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.